wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi sekarang kita lagi di mana nih? Lagi di Jadi bab 1. Ya. Balik. Nah, sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu ya satu-satu biar kalian kenal kita. Pertama, saya Sevayu Amanda, absen 33. Saya Keila Aulia Faru, absen 17. Saya Nadia Putra Dini, absen 26. Saya Nurin Amelina Firda, absen 29. Saya Salsabila, absen 32. Dan kita di sini akan menjelaskan dan menyampaikan kepada kalian semua 3 materi, yakni kimia, yaitu tabel periodik, kedua fisika, yakni alat-alat praktikum, dan yang terakhir adalah biologi, yakni sistem organ tubuh. Oke, ikutin keseruan kita ya. Let's go! Perkenalkan, saya Keila Aulia Faru dari kelas 10 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran biologi, yaitu organ telinga. Telinga adalah merupakan organ tubuh yang paling penting, fungsinya untuk mendengarkan. Di bagian telinga itu ada bagian luar, tengah, dan dalam. Untuk bagian luar sendiri itu ada daun telinga dan rongga telinga, menjadi batas telinga bagian dalam. Fungsi daun telinga untuk memutuskan gelombang suara yang masuk ke bagian saluran telinga luar. Rongga telinga luar dilapisi dengan rambut dan kelenjar untuk mencegah masuknya air maupun benda asing yang lebih dalam. Telinga tengah berhubungan dengan telinga luar melalui membran timpani. Selain genang telinga, ada bagian lain bernama saluran eustachius dan 3 tulang pendengaran. Genang telinga yang menjadi batas antara telinga luar dan dalam berfungsi menerima getaran suara dari luar yang tersalur melalui rongga telinga. Tuba eustachius adalah saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut. Fungsinya untuk menyamarkan tekanan udara antara telinga bagian dalam dengan tekanan udara dari luar. 3 tulang kecil, yakni tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Yang ketiga, dalam bagian dalam secara umum berfungsi mengoperasikan indera keseimbangan tubuh dan berisi organ pendengaran. Ada 2 bagian utama di telinga bagian dalam, yaitu kanal sirkulasis terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran. Nah, untuk cara menjaga kebersihan telinga, kita tidak perlu menggunakan cotton bud. Cotton bud itu menyebabkan kotoran yang ada di dalam telinga kita lebih masuk ke dalam. Kita itu harus menggunakan handset yang volumenya itu harus standar, tidak boleh lebih. Perkenalkan, nama saya Nadia Putra Dini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang organ disabilitas saya, yaitu mata. Mata adalah organ tubuh sebagai indera penglihatan. Prinsip kerja mata adalah hampir sama seperti kamera, yaitu sama dengan kamera itu dengan menangkap pantulan cahaya dari objek dan mengirimkan sinyal ke otak, dan kita bisa melihat bentuk, warna, dan gerak. Sebenarnya apa saja yang ada di dalam mata? Yang pertama ada kornea. Kornea adalah bagian depan mata paling luar yang menutupi iris dan pupil. Fungsi kornea adalah mengatur masuknya cahaya dan sebagai jendela masuk cahaya ke mata Anda. Yang kedua ada di mata depan, yaitu kantung mirip jeli yang berada di belakang kornea. Kantung juga disebut sebagai anterior chamber. Ini berisi cairan aqueous humor yang membantu membawa nutrisi ke jaringan ke mata, sekaligus berfungsi sebagai penyeimbang tekanan dalam mata. Yang ketiga ada sklera, yaitu bagian mata yang berbentuk selaput putih keras dengan jaringan fibrosa yang menutupi seluruh bola mata. Salah satu penyakit yang dikaitkan dengan sklera yang bermasalah adalah skleritis, yaitu peradangan debbakan yang terjadi di sklera. Yang keempat ada iris dan pupil. Iris dan pupil adalah bagian dari anatomi mata yang memiliki hubungan yang erat seperti
satu sama lain. Iris adalah membran berbentuk cincin yang mengelilingi sebuah bulatan kecil yang berwarna lebih gelap di tengahnya. Nah, bulatan kecil itulah yang disebut dengan pupil. Pupil merupakan otot pada bagian mata yang bisa tertutup dan terbuka atau mengecil dan membesar. Yang kelima ada lensa, yaitu bagian mata yang terletak di belakang mata yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya ke retina. Lensa ini memberikan 25-35% kekuatan fokus mata Anda. Yang keenam ada koroid, yaitu bagian mata yang berbentuk membran coklat gelap yang berfungsi untuk memasok darah dan nutrisi ke retina. Posisinya terletak di antara sklera dan retina. Yang ketujuh ada konjungtiva, adalah lapisan tipis jaringan yang menutupi seluruh bagian mata kecuali untuk kornea. Salah satu gangguan pada konjungtiva adalah konjungtivitis atau pink eye, yaitu peradangan dan pembengkakan yang terjadi dalam konjungtiva, sehingga mata kita menjadi merah yang disebabkan oleh infeksi. Yang kedelapan ada vitreous, adalah zat seperti jelly yang mengisi bagian bagian belakang anatomi mata yang terletak di belakang lensa mata. Dan sebelah ada retina, itu jaringan yang peka terhadap cahaya. Sel di retina bisa mengubah cahaya masuk menjadi impuls listrik. Impuls listrik ini dibawa oleh saraf optik ke otak yang akhirnya menafsirkannya sebagai gambar atau objek. Yang ke-10 ada makula, yaitu area sensitif kecil di tengah retina yang memberikan penglihatan sentral. Yang ke-11 ada kelopak mata atau palpebra, adalah bagian anatomi mata dengan fungsi membantu melindungi mata, menjaga kesehatan mata dengan melindungi kornea Anda seperti paparan benda-benda asing seperti infeksi, cedera, dan penyakit. Itulah 11 bagian anatomi mata beserta fungsinya. Halo teman-teman, kan nama aku Salsabila, absen 32 dari kelas IPA 1. Nah, di sini saya sudah ada di tempat jantung. Apa sih yang kalian ketahui tentang jantung? Jantung adalah organ vital yang berfungsi sebagai pemompa darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Anatomi jantung. Yang pertama adalah aorta. Bisa kalian lihat sendiri kan itu aorta. Aorta adalah pembuluh darah arteri yang paling besar dan berfungsi banget untuk kita. Yang kedua yaitu pembuluh darah balik kava atas. Pembuluh darah balik kava atas yaitu pembuluh darah yang menerima darah dari kepala dan kedua tangan. Yang ketiga yaitu katup pulmoner. Katup pulmoner ini bertugas untuk mengatur aliran darah dari balik kanan ke arteri pulmonis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Yang keempat yaitu katup tricuspid. Apa sih katup tricuspid? Katup tricuspid adalah katup yang membatasi serambi kanan dan dengan bilik kanan jantung. Yang kelima yaitu serambi kanan. Serambi kanan ini berfungsi menerima darah kotor dari vena dan memompa ke bilik kanan. Yang keenam yaitu pembuluh darah balik kava bawah. Pembuluh darah balik kava bawah ini adalah membawa darah mengandung karbon dioksida dari tubuh membawa ke jantung. Yang ketujuh yaitu bilik kanan. Bilik kanan yaitu adalah memompa darah kotor ke paru-paru agar karbon dioksida dapat ditukar dengan oksigen melalui proses pernafasan. Yang kedelapan yaitu otot kapiler. Otot kapiler ini pada jantung yang berfungsi untuk melindungi cara mitral dan katup tricuspid berfungsi. Yang kesembilan yaitu arteri koroner. Arteri koroner adalah pembuluh darah di jantung yang berfungsi menyuplai makanan bagi sel-sel jantung. Yang ke-10 yaitu bilik kiri. Bilik kiri merupakan bagian jantung yang paling tebal dan berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Yang ke-11 yaitu katup aorta. Katup aorta adalah katup yang memisahkan antara ventrikel dan aorta. 12 yaitu katup mitral. Katup mitral ialah katup yang memisahkan antara atrium kiri dengan ventrikel kiri. Yang 13 yaitu serambi kiri untuk menerima darah bersih dari paru-paru yang ditunjang oleh anatomi jantung bersama serambi kiri. Yang terakhir yaitu arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis yakni arteri yang bertugas menyangkut darah yang berasal dari jantung menuju ke paru-paru. Fisiologi jantung atau fungsi jantung adalah studi tentang fungsi jantung yang sehat dan tidak terganggu seperti aliran darah, otot jantung,
siklus jantung, suara jantung, tak jantung, dan curah jantung. Hai guys, jadi sekarang di museum tubuhnya udah selesai dan kita bakalan lanjut ke bagian fisika, terus ke kimia. Gak tau ya antara itu berdua, ya temennya doang. Oke, ikutin kita terus ya. Bye bye. Oke guys, sekarang kita masuk ke pelajaran fisika, yaitu materi. Saya akan menjelaskan tentang materi pesawat sederhana, yaitu pengungkit. Apa itu pengungkit? Pengungkit adalah alat yang menggunakan sebuah batang dengan titik tumpu yang dapat berpindah dan digunakan untuk mengungkit, mencabut, atau mengangkat benda. Pengungkit dibagi menjadi 3 macam, yaitu pengungkit jenis pertama, seperti ini. Contoh pengungkit jenis 1 ya, di mana titik tumpu di antara titik kuasa dan titik beban. Nah, contoh pengungkit jenis 1 yaitu gunting, tang, pemotong kuku, timbangan, dan juga jepit. Salah satu contoh penerapan pengungkit jenis 1 dalam kehidupan sehari-hari yaitu jika sedang bermain juga jungkit, salah satu orang akan merasa sulit dan berat untuk menjungkit jika jarak lawannya ke titik tumpu sangat jauh. Dan sebaliknya, seseorang akan merasa mudah menjungkit jika jarak lawan mainnya ke titik tumpu lebih dekat. Nah, kita pada yang kedua, yaitu pengungkit jenis 2 ini titik beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. Nah, contoh pengungkit jenis 2 yaitu pemecah kemiri, pelubang kertas, pembuka botol, dan gerobak dorong 1 roda. Salah satu contoh penerapan pengungkit jenis 2 dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada waktu seseorang mengangkat batu bata dengan menggunakan gerobak dorong 1 roda akan merasa berat jika gagak pendorongnya terlalu pendek. Hal ini karena jarak titik kuasa dan titik beban terlalu dekat. Nah, kita beralih yang ketiga, yaitu titik kuasa di antara titik tumpu dan titik beban. Contoh pengungkit jenis 3 yaitu pinset, sekop, stapler, dan alat pancing. Salah satu contoh penerapan pengungkit jenis 3 di dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada saat sedang mengangkat pasir menggunakan sekop dengan gagang pegangan yang pendek akan terasa ringan dan mengeluarkan tenaga yang lebih kecil. Hal ini karena gagang sekop lebih pendek memiliki titik tumpu dan titik kuasa yang dekat. Berbeda dengan sekop yang memiliki gagang yang panjang akan terasa berat dan tenaga yang dikeluarkan juga lebih besar. Ini selanjutnya adalah ayunan pendulum atau yang dalam bahasa fisikanya adalah badan fisi. Biasanya ayunan pendulum ini terdiri dari beberapa bola dengan berat yang sama yang diletakkan secara berjejer. Alat pendulum ini biasanya berfungsi sebagai suatu benda yang dapat bergerak bergantian secara seimbang bergantian dari 2 sisi yang berbeda. Pendulum ini memiliki prinsip kerja dengan cara dari salah satu sisi pendulum ditarik lalu dilepas, maka akan terjadi benturan atau tabrakan dan akan terjadi pantulan dari lawan sisinya. Dengan itu, maka pantulan akan terjadi di kedua sisi tersebut dengan secara seimbang. Ayunan pendulum ini biasanya terjadi pada ayunan pada taman bermain, jam, bola penghancur, dan masih banyak lainnya. Untuk di ayunan biasanya terjadi pada seseorang yang menaiki ayunan tersebut lalu mengayunkan badannya maju mundur dan akan melayang ke depan dan ke belakang. Untuk di jam biasanya berguna untuk menjaga keakuratan jam mekanis. Sedangkan untuk di bola penghancur, dalam sebuah bola yang digantung dengan kabel yang kokoh dan bola yang sangat berat. Setelah itu, operator derek yang akan terampil mengayunkan dan melepaskan bola perusak ke sesuatu bangunan yang akan dirobohkan. Halo teman-teman, aku sekarang udah ada di kaca ilusi. Nah, fungsi kaca ilusi adalah buat kita ngaca ya teman-teman. Sebagai fungsi
kaca ilusi juga sebagai alat bantu untuk merampingkan penampilan kita. Prinsip kaca ilusi yaitu memantulkan cahaya ke banyak kaca. Nah, penerapan dalam sehari-hari yaitu untuk kita mengaca. Seperti kita mau ke sekolah kan kita pasti mengaca dulu ya. Nah, sekarang lanjut ya di mata pelajaran kimia, di mana saya, Sevayu Amanda, absen 33, akan menjelaskan dan menyampaikan tentang bahan alat laboratorium. Nah, dimulai dari di sini ada labu ukur, kemudian Erlenmeyer, kemudian lanjut ke bawah ada tabung reaksi dan ditaruh di rak tabung. Kemudian ada beaker glass. Kemudian ini biasanya untuk mengaduk ya. Ini ada alu dan mortar. Lanjut ke bawah, di sini ada timbal nitrat. Kemudian ada belerang, natrium karbonat, kemudian natrium ikarbonat, silikon rubber, indikator, timoi, talen, kalsium iodida, dan banyak lagi. Oke, jadi segitu aja alat dan bahan kimia yang biasanya kita temui di lab kimia. Oke, lanjut. Di lab kimia kita juga sering menemukan yaitu mikroskop. Nah, di sini ada nih gambaran mikroskop dan bagian-bagiannya, yaitu mulai dari atas kita ada lensa okuler. Kemudian ini ada badinya atau badan mikroskopnya. Kemudian di sini dua sisi ada pengatur lensa okuler, kemudian di bawah pengatur lensa okuler ada pengatur lensa objektif, dan kemudian di bawahnya yang bagian sini, tabung bawah sini ada lensa objektif, dan kemudian bulatan di bawah itu ada kaca preparat. Dan segitu aja bagian pada mikroskop. Oke, segitu aja keseruan dari kelompok kita, kelompok 5 dari 10 IPA 1. Mohon maaf bila ada salah kata. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ada bolanya, ambil bola di sini. Botak. Silakan semua sampai di depan. Gimana pendapat Anda jika Kakak soal Megawati yang bilang satu, saya cantik, ayah sayang, wah, sama lagi ya. Hai. Biar bisa